Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum lanjut untuk presentasi hasil karya berencana, sebaiknya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Widi Atmoko, asal Palembang, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya perencanaan yang berupa proposal yang berjudul pengoptimalan lahan sawah sebagai usaha mina padi dan wisata lokal di kelompok tani Mekarjaya, Dusun 5 Mendala, Kecamatan Perinjauan. Untuk selanjutnya saya akan presentasikan pembangunan merupakan arah untuk memperbaiki suatu keadaan atau kondisi. Pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha-usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pengembangan suatu daerah. Hal itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik. Dalam dekade akhir ini, petani Desa Mendala mengalami kerugian secara terus-menerus dikarenakan kondisi lahan yang semakin buruk, dampak iklim global hingga ketergantungan bahan kimia yang menyebabkan dampak buruk bagi sektor pertanian. Maka dari itu, tujuan dalam perencanaan pembangunan ini yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui program pemerintah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mendala, khususnya di kelompok tani Mekarjaya. Kami juga dapat memanfaatkan lahan dengan semaksimal mungkin, yang merupakan manfaat dari sumber daya manusia yang unggul. Dengan perencanaan mina padi dan sebagai tempat wisata lokal, kami bertujuan fungsi ganda dari lahan persawahan yang nominalnya sangat sedikit ataupun sempit. Potensi lahan sawah Desa Mendala, Kecamatan Perinjauan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tidak seimbang dengan laju bertambahnya lahan pertanian. Akhir-akhir ini, lahan persawahan banyak digunakan untuk bangunan yang merupakan gedung dan tempat permukiman. Mengenai hal itu, dengan rendahnya atau berkurangnya lahan sawah mengakibatkan produksi swambada beras itu menurun, yang akan menyebabkan keterusan Indonesia akan mengalami ketergantungan atau menurunkan bahan impor dari luar negeri. Pengembangan sektor pertanian di pedesaan menghadapi berbagai tantangan dengan makin terbatasnya kepemilikan lahan atau petani. Lahan yang minim merupakan kendala bagi para petani untuk menghasilkan swambada beras. Bahkan jumlah per tahun hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari masalah ini dapat menyebabkan masalah yang berdampak pada pemenuhan kuota beras di Indonesia. Untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2009 sampai 2014 mencanangkan 10 program prioritas dengan 5 target sukses, yaitu peningkatan produksi dan swembada, 2. Ketahanan pangan gizi, 3. Nilai tambah daya saing dan ekspor, 4. Peningkatan kesejahteraan petani, dan lain-lain. Lahan pertanian di Indonesia dikelompokkan menjadi lahan perkarangan, tegalan atau ladang, sawah, perkebunan, tanaman kayu-kayuan, kolam, tambak, padang rumput, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Menimbang dan memilih lahan pertanian yang ada pada Desa Mendala masih tergolong bagus dalam kualitas lahan karena masih minimnya penggunaan zat kimia dan memang merupakan lahan baru yang belum lama dibuka menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, kami berupaya memanfaatkan lahan ini secara maksimal dan memiliki fungsi ganda, di antaranya selain digunakan untuk menanam padi, kita juga bisa membesarkan ikan di area sawah yang beresisten usaha mina padi. Karya perencanaan
Pengoptimalan lahan sawah sebagai usaha minapadi dan tempat wisata lokal. Minapadi merupakan substansi usaha di bidang padi dan ikan di lahan sawah, irigasi maupun rawa. Minapadi merupakan teknologi usaha yang dikembangkan guna mendapatkan hasil ganda atau manfaat ganda dari satu lahan, yaitu bisa digunakan sebagai sawah dan pembesaran ikan air tawar. Secara umum, pengertian minapadi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan atau combined farming yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya ikan air tawar dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pertanian dan efisiensi lahan, karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas, yaitu pertanian dan perikanan. Sistem minapadi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi. Jenis ikan yang dapat dipelihara pada sistem tersebut adalah ikan mas, nila, mujair, lele, tawes, dan lain-lain. Usaha minapadi selain merupakan usaha yang menguntungkan, juga dapat meningkatkan pendapatan petani serta membantu program pemerintah dalam usaha memenuhi gizi keluarga. Budidaya minapadi tidak terlalu berbeda dengan budidaya padi sawah biasanya. Mulai dari penyemaian bibit hingga panen, semua relatif sama. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa di antaranya. 1. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk menambah kesuburan tanah dan menumbuhkan plankton-plankton sebagai pakan ikan alami. Penyebaran ikan ke lahan sawah ketika sawah sudah berumur 15 hingga 30 hari setelah panen. Karena ketika awal penanaman padi masih tergolong muda, maka padi akan mati dimakan oleh ikan-ikan tersebut. Ikan yang dapat berkolaborasi dengan sistem minapadi adalah ikan nila, mujair, tawes, patin, lili, dan ikan air tawar lainnya. Masa panen tiba adalah ketika padi umur 110 hingga 120 hari setelah panen. Sebelum padi dipanen, dilakukan pengeringan lahan untuk memanen ikan yang diambil kurang lebih ikan berumur 95 hari atau umumnya 3 bulan. Setelah ikan dipanen, selanjutnya kita menunggu panen padi. Ketika padi sudah 90% menguning, dari jarak panen ikan kemarin kurang lebih 10 hari, yaitu ketika padi berumur 120 hari atau 130 hari, maka padi siap dipanen. Dalam analisis SWOT, pertama, kekuatan berdampak positif bagi lingkungan, mengoptimalkan lahan secara baik dan bermanfaat, memiliki fungsi ganda setelah usaha pertama dilakukan, menghasilkan untung yang berlipat ganda, masih tergolong langka sehingga persaingan masih rendah, merupakan usaha tani yang memiliki manfaat lebih. Selanjutnya adalah kelemahan, sumber daya manusia yang masih rendah, membutuhkan biaya lebih dalam usaha minapadi. Pekerjaan yang dilakukan tergolong sulit dan telaten. Terakhir, membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Untuk selanjutnya yaitu poin peluang. Prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Permintaan pasar tiap tahunnya selalu meningkat dari padi maupun ikan guna memenuhi gizi keluarga, memberikan keuntungan yang cukup besar, bahkan berkali lipat dari modal awal. Untuk poin yang terakhir adalah ancaman. Ancamannya adalah dapat menimbulkan persaingan, gagal panen yang disebabkan penanganan yang kurang optimal, rendahnya harga di pasaran yang tidak sesuai dengan modal, hingga merusak hasil dari panen tersebut.